Banyak orang bilang K3 itu penting. Tapi kenapa ya? Saat pelatihan K3 dimulai, sebagian peserta malah ngantuk? Kenapa masih banyak pekerja yang sudah training tapi tetap melakukan unsafe action? Dan yang paling penting, apakah metode belajar K3 kita selama ini memang sudah efektif? Di video ini kita akan bahas tuntas tantangan terbesar dalam pembelajaran K3, dari sudut pandang peserta, perusahaan, sampai trainer, lengkap dengan solusi praktis yang bisa langsung diterapkan. Kenapa pembelajaran K3 sering gagal? Banyak organisasi sudah melakukan pelatihan K3, tapi angka kecelakaan tetap tinggi. Artinya masalahnya bukan hanya ada pelatihan, tapi bagaimana pelatihan itu dilakukan. Bayangkan Anda adalah Budi, seorang manajer operasional yang sedang sibuk-sibuknya mengejar target akhir tahun. Tiba-tiba, muncul undangan kalender, wajib, pelatihan strategi efisiensi, 3 hari full. Budi datang dengan harapan mendapat solusi. Namun, inilah yang terjadi. 1. Hanya menggugurkan kewajiban. Budi duduk di kursi belakang. Di depan, pemateri hanya membaca slide yang penuh teks. Suasananya kaku. Budi berbisik rekan di sebelahnya, ini pelatihan atau cuma mau menghabiskan anggarannya? Semuanya terasa seperti formalitas belaka. Panitia sibuk mengambil foto dokumentasi untuk laporan, tapi lupa memperhatikan apakah peserta masih bangun atau tidak. 2. Tersesat dalam teori. Masuk ke materi utama, Budi disuguhi rumus-rumus rumit dan definisi dari buku teks tahun 90-an. Fokusnya 100% teori tanpa praktik. Budi bertanya, bagaimana cara menerapkan ini di gudang saya yang sempit? Jawaban pemateri, nanti itu ada di bab selanjutnya, yang nyatanya tidak pernah dibahas. Tidak ada simulasi, tidak ada bedah kasus nyata. 3. Apa hubungannya dengan saya? Di hari kedua, Budi mulai asyik main HP. Kenapa? Karena materi yang diberikan tidak terasa relevan. Dia bekerja di bidang logistik, tapi contoh yang diberikan adalah industri perbankan. Budi merasa seperti sedang belajar berenang di tengah padang pasir. Ilmunya mungkin bagus, tapi tidak berguna di dunianya. 4. Hilang di telan bumi. Hari ketiga selesai. Budi pulang membawa sertifikat bagus. Namun, seminggu kemudian, tidak ada kabar lagi. Tidak ada follow-up, tidak ada grup diskusi, apalagi pendampingan saat Budi mencoba menerapkan satu ide kecil. Sertifikat itu akhirnya hanya jadi pengganjal meja, dan cara kerja Budi kembali ke pola lama yang tidak efisien. Pesan moral. Pelatihan bukan tentang berapa banyak slide yang habis dibaca, tapi tentang berapa banyak perubahan yang terjadi setelah pintu ruangan ditutup. Saya pernah melihat pekerja yang baru saja lulus training safety, tapi masih tidak pakai APD. Kenapa?
karena dia tidak merasa risikonya nyata. Tantangan peserta tidak termotivasi. Tantangan pertama adalah motivasi. Banyak peserta datang karena diwajibkan, bukan karena ingin belajar. Pernahkah Anda duduk di sebuah ruangan selama 8 jam, menatap slide PowerPoint yang penuh tulisan, sementara suara di depan terdengar seperti Nina Bobo? Anda melihat jam setiap 5 menit, dan dalam hati berkata, "Kapan ini selesai?" Itulah yang terjadi jika materi terlalu monoton. Kita sering terjebak dengan trainer yang terlalu teoritis, bicara soal pasal dan definisi tapi lupa bicara soal kenyataan di lapangan. Tidak ada tanya jawab, tidak ada interaksi, kita seperti botol kosong yang dipaksa menerima air, tapi tutupnya masih terkunci rapat. Tapi, bayangkan jika hari ini kita ubah cara mainnya. 1. Gamifikasi, membangun antusiasme. Hari ini, kita tidak hanya duduk. Kita akan bermain. Saya sudah menyiapkan poin dan tantangan. Siapa yang paling cepat memecahkan masalah, timnya akan menang. Kita bawa kompetisi sehat ke dalam kelas ini. 2. Simulasi kecelakaan, menciptakan dampak impact. Daripada saya hanya membacakan teori K3, mari kita lihat simulasi ini. Jika salah langkah sedikit saja, inilah yang terjadi pada mesin Anda. Trainer menunjukkan alat peraga video simulasi. Ini bukan sekadar gambar, ini adalah nyawa dan keamanan Anda. 3. Diskusi kasus nyata, relevansi. Terakhir, lupakan buku teks sejenak. Mari kita bedah masalah yang kemarin terjadi di lantai produksi. Apa yang salah? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Kita cari solusinya bersama di sini, sekarang juga. Teman-teman, pelatihan ini bukan tentang sertifikat yang akan Anda simpan di laci. Ini tentang membawa pulang keterampilan baru yang bisa langsung Anda pakai besok pagi. Saya di sini bukan untuk mengajar, tapi untuk memastikan Anda pulang sebagai orang yang lebih hebat dari saat Anda masuk tadi pagi. Mari kita mulai. Tips untuk trainer. Gunakan intonasi. Jangan datar. Gunakan penekanan pada kata-kata kunci seperti nyawa, solusi, atau berubah. Kontak mata. Saat menceritakan bagian materi monoton, tatap audiens seolah Anda merasakan kebosanan mereka. Saat masuk ke solusi, tunjukkan energi yang lebih tinggi. Alat peraga. Jika membahas simulasi, pastikan ada sesuatu yang bisa dilihat atau disentuh, visual kinestetik. Oke teman-teman, daripada saya ceramah, sekarang kita simulasi. Siapa yang mau jadi safety officer hari ini? Tantangan materi terlalu teknis. Bahasa teknis itu penting, tapi kalau terlalu kompleks, peserta malah tidak memahami esensinya. Bayangkan Anda sedang membangun jembatan antara ilmu Anda dan otak peserta. Namun, Anda membangun jembatan itu dengan slide penuh teks dan istilah asing yang berat. Bukannya menyeberang, peserta justru jatuh ke lembah kebingungan karena beban teknis yang terlalu berat. Akibatnya, peserta hanya mengangguk sopan, padahal mereka tidak paham satu kata pun.
esensi dari pelatihan hilang, dan yang tersisa hanya rasa lelah. Solusi untuk menunjukkan bagaimana Anda mengubah materi berat menjadi ringan. 1. Gunakan analogi sederhana. Mungkin istilah bandwidth management terdengar rumit. Tapi bayangkan saja seperti selang air. Jika selangnya kecil tapi Anda ingin mengisi kolam renang dengan cepat, airnya tidak akan cukup. Kita harus mengatur siapa yang dapat air paling banyak agar semua pekerjaan selesai tepat waktu. 2. Visual storytelling, ganti teks dengan gambar. Coba lihat gambar di layar ini. Saya tidak akan menuliskan 10 paragraf tentang cara kerja mesin. Perhatikan kabel merah ini, jika dia bersentuhan dengan besi, itulah titik di mana arus pendek terjadi. Sederhana, bukan? Lebih mudah diingat daripada membaca manual 50 halaman. 3. Video simulasi, melihat langsung. Daripada saya menjelaskan teori fisika di balik tekanan hidrolik, mari kita tonton video 30 detik ini. Perhatikan apa yang terjadi saat katup tidak dibuka perlahan. Visual ini adalah apa yang akan Anda hadapi di lapangan besok. Daripada bilang, hazard identification, coba bilang, potensi bahaya yang bisa bikin kamu cedera hari ini. Tantangan perbedaan latar belakang peserta. Satu kelas K3 bisa berisi operator baru, supervisor senior, bahkan manajer. Tantangannya, level pemahaman berbeda. Di dalam ruangan K3, ada Doni, operator baru yang baru bekerja seminggu dan masih takut menyentuh mesin. Di sebelahnya ada Pak Bambang, supervisor yang sudah 20 tahun di lapangan dan merasa sudah hafal semua prosedur di luar kepala. Jika Anda bicara terlalu dasar, Pak Bambang akan main HP karena bosan. Jika Anda bicara terlalu strategis, Doni akan pucat karena tidak mengerti. Level pemahaman yang berbeda adalah bom waktu bagi efektivitas pelatihan. Solusi gunakan pendekatan untuk menyatukan mereka. 1. Pretest peserta, cek ombak. Tujuan, mengetahui sejauh mana rentang pengetahuan di kelas. Contohnya, sebelum kita mulai, saya ingin tahu jam terbang kalian. Lewat kuis singkat di HP ini, saya ingin melihat topik mana yang sudah kalian jago, dan mana yang perlu kita bahas lebih dalam. Tenang, ini bukan ujian sekolah, ini agar saya tidak memberikan materi yang membuat kalian mengantuk. 2. Kelompok diskusi campuran, peer learning. Tujuan, memanfaatkan senioritas sebagai aset, bukan beban. Contohnya, sekarang, kita bagi kelompok. Saya ingin di setiap meja ada 1, suhu, senior, dan 1, darah muda, junior. Pak Bambang, tolong bagikan pengalaman Bapak soal kasus tahun lalu. Dan Doni, coba berikan pandanganmu dari kacamata orang baru. Mari kita lihat apakah teori saya cocok dengan kenyataan kalian. 3. Modul bertingkat, scaffolding. Strategi mulai dari konsep universal yang dipahami semua orang, lalu berikan tantangan tambahan bagi yang senior. Contohnya, dasarnya adalah prosedur A. Untuk operator baru, pastikan kalian hafal langkah 1-3. Tapi untuk para supervisor, tantangan Anda adalah, bagaimana jika langkah nomor 2 gagal di lapangan? Apa mitigasi Anda? Contoh interaktif untuk menyatukan kelas. Di ruangan ini kita punya perpustakaan berjalan. Para senior,
dan semangat baru, para junior. K3 bukan cuma soal aturan di buku, tapi soal keselamatan kita bersama. Pak senior punya pengalaman, si junior punya ketelitian baru. Hari ini, kita tidak belajar dari saya saja, tapi kita belajar satu sama lain. Karena di lapangan nanti, kalian adalah satu tim yang saling menjaga nyawa. Tantangan budaya perusahaan yang belum mendukung. Kalau budaya perusahaan tidak mendukung, pelatihan K3 hanya akan jadi acara tahunan tanpa perubahan nyata. Bayangkan seorang karyawan baru, Rian, yang baru saja selesai pelatihan K3 dengan semangat membara. Dia memakai helm, sarung tangan, dan sepatu safety dengan benar. Namun, saat sampai di lantai produksi, dia melihat Pak Manajer berjalan santai melewati area berbahaya tanpa alat pelindung diri, APD, karena alasan cuma sebentar. Kemudian, rekannya berbisik, cepat lepas saja sarung tangannya. Kita harus kejar target 1000 unit sebelum jam 5. Kalau pakai prosedur, kita bakal telat. Akibatnya, budaya, yang penting cepat, membunuh budaya, yang penting selamat. Pelatihan K3 pun hanya dianggap sebagai gangguan produktivitas, bukan investasi nyawa. Contoh untuk menyentuh aspek kepemimpinan dan budaya. 1. Safety leadership, kepemimpinan yang peduli. K3 tidak dimulai dari helm yang dipakai operator, tapi dari keputusan yang diambil di ruang rapat. Jika atasan tidak peduli, bawahan tidak akan patuh. Kepemimpinan adalah tentang apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan di atas panggung. 2. Role model dari manajemen. Bapak dan Ibu pemimpin, saat Anda masuk area kerja dan memakai APD dengan lengkap tanpa diminta, berarti Anda sedang mengirim pesan. Keselamatan kalian lebih berharga daripada waktu saya. Itu lebih ampuh dari 100 slide presentasi. 3. Reward budaya aman, apresiasi. Jangan hanya beri bonus untuk target produksi. Mari kita beri penghargaan untuk tim yang berani menghentikan mesin saat melihat potensi bahaya. Jadikan keselamatan sebagai kebanggaan, bukan beban. Kita sering bilang, target produksi adalah harga mati. Tapi ingat, target bisa dikejar besok, sedangkan nyawa tidak punya cadangan. Budaya perusahaan bukan tentang poster di dinding, tapi tentang apa yang kita lakukan saat tidak ada orang yang melihat. Apakah kita tetap patuh? Atau kita potong kompas demi pujian sesaat? Mari kita bangun budaya di mana semua orang berangkat sehat dan pulang lengkap. Tantangan metode pembelajaran yang ketinggalan zaman. Masih banyak pelatihan K3 yang hanya PowerPoint 8 jam, tanpa praktik. Bayangkan sebuah ruangan gelap. Di depan, proyektor menampilkan slide ke-87 berisi tabel kecil-kecil. Suara trainer terdengar monoton di latar belakang. Jika kita melihat ke kursi peserta, kita tidak melihat manusia yang belajar. Kita melihat zombie pelatihan. Mata mereka terbuka, tapi pikiran mereka ada di luar ruangan. Mengapa? Karena metode yang digunakan tidak relevan dengan cara otak manusia modern bekerja. Manusia saat ini terbiasa dengan durasi perhatian yang pendek, short attention span, dan interaksi cepat. Memaksa mereka duduk diam selama 8 jam tanpa praktik adalah cara tercepat untuk membuat anggaran pelatihan Anda terbuang percuma.
Solusi: gunakan narasi ini untuk memperkenalkan perubahan metode. 1. VR Safety Training, simulasi tanpa risiko. Dulu, kita belajar bahaya kebakaran dari gambar. Sekarang, pakai headset ini. Rasakan panasnya, lihat asapnya, dan praktikan cara menggunakan APAR dalam simulasi digital yang 100% aman namun terasa 100% nyata. Jika salah, Anda tidak terluka, tapi Anda belajar. 2. Microlearning Mobile Learning, belajar di saku. Kita tidak perlu menunggu 1 tahun sekali untuk belajar K3. Cukup 5 menit di HP Anda saat jam istirahat atau sebelum shift dimulai. Tips singkat, kuis cepat, dan informasi langsung di genggaman. Belajar jadi bagian dari keseharian, bukan beban tahunan. 3. Video pendek berbasis kasus, visual yang bicara. Daripada saya jelaskan 10 pasal aturan, mari tonton video 60 detik ini. Rekaman CCTV ini menunjukkan apa yang terjadi jika pengunci mesin tidak dipasang. Diskusikan dengan teman sebangku, apa yang harusnya dilakukan dalam 3 detik pertama? Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda jika kita masih menggunakan cara lama. Investasi kita pada VR dan microlearning bukan sekadar gaya-gayaan teknologi. Ini adalah cara kita memastikan ilmu itu nempel di otak karyawan. Kita mengubah peserta dari pendengar pasif menjadi aktor utama. Karena 1 kali praktik di simulasi VR, jauh lebih berbekas daripada 1000 slide PowerPoint. Generasi sekarang belajar lewat visual dan pengalaman, bukan hanya ceramah. Strategi pembelajaran K3 yang efektif. Mengelola K3 tanpa strategi yang jelas seperti memberikan payung setelah hujan turun. Kita tidak ingin hanya bereaksi pada kecelakaan, kita ingin membangun perisai sebelum bahaya datang. Framework ini adalah panduan untuk memastikan setiap rupiah dan setiap menit yang dihabiskan dalam ruang pelatihan berubah menjadi nyawa yang terselamatkan. 5 langkah narasi pendukung. 1. Analisis kebutuhan pelatihan. Diagnosa sebelum resep. Jangan memberikan obat pusing untuk orang yang sakit gigi. Sebelum kita menyusun materi, kita turun ke lapangan. Kita lihat di mana letak kebocoran keselamatan kita. Apakah di kurangnya skill, atau di sikap kerja? Kita mendiagnosa masalahnya agar pelatihan ini menjadi solusi yang presisi, bukan sekadar tebak-tebakan. 2. Materi berbasis risiko nyata. Bicara fakta, bukan fiksi. Fokus pada apa yang benar-benar bisa mencelakai mereka besok pagi. Lupakan teori umum. Kita bedah JSA, Job Safety Analysis, yang ada di meja kerja mereka. Kita bicara soal mesin nomor 4 yang sering macet, atau lantai licin di area gudang C. Saat materi terasa nyata, peserta akan mendengarkan dengan seluruh jiwa mereka. 3. Metode interaktif, melibatkan, bukan menjelaskan. Kita ganti ceramah dengan tantangan. Gunakan simulasi, diskusi kelompok, atau kompetisi kecil. Saat tangan mereka bergerak dan otak mereka memecahkan masalah di dalam kelas, ilmu itu akan menetap jauh lebih lama dibandingkan hanya mendengarkan suara saya. 4. Evaluasi praktik langsung, buktikan kamu bisa. Ujian kertas tidak menjamin keselamatan di lapangan.
Ujian akhir kita bukan menjawab soal pilihan ganda. Ujiannya adalah, coba tunjukkan cara memakai full body harness ini dalam 2 menit. Jika mereka bisa melakukannya dengan benar di depan kita, barulah kita yakin mereka aman di atas ketinggian. 5. Monitoring pasca training. Menjaga api tetap menyala. Pelatihan sebenarnya baru dimulai saat mereka keluar ruangan. Seminggu setelah pelatihan, kita lihat hasilnya. Apakah ada perubahan perilaku? Apakah HPD tetap dipakai? Kita lakukan observasi lapangan secara acak. Pelatihan tanpa pengawasan pasca acara hanyalah sebuah hiburan sesaat yang mahal. Pelatihan yang baik tidak berhenti di kelas, tapi berlanjut di lapangan. Pembelajaran K3 bukan sekadar memenuhi regulasi, tapi menyelamatkan nyawa. Tantangan pasti ada, tapi dengan metode yang tepat, kita bisa membuat pelatihan lebih efektif, menarik, dan berdampak nyata. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Kalau kamu trainer atau praktisi K3, tulis di komentar tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi. Sampai jumpa.